Dan selain menjadi penyebab krisis, stagflasi juga membuktikan kepada dunia bahwa teori ekonomi makro modern yang dicetuskan oleh John Maynard Keynes ternyata punya celah. Halo bre, ketemu lagi kita di konten ini. Kalau di part 1 kemarin kita udah coba sharing nih tentang apa aja sih dan gimana sih krisis ekonomi yang pernah dialami Amerika Serikat. Sekarang kita akan coba sharing tentang konsep penting dalam ilmu ekonomi yang sempat disinggung Mas Ferry juga di dalam kontennya yang belum saya begitu pahamin nih, yaitu ekonomi makro modern yang dicetuskan oleh John Maynard Keynes, dan juga melihat bagaimana teori Keynesian ini memengaruhi pandangan kita tentang ekonomi modern. Ya teman-teman, silahkan tonton full kontennya Mas Ferry dulu deh. Kalau udah, mari kita mulai. Oke bre, sebelum kita mulai sharing nih tentang ekonomi makro modern yang dicetusin oleh John Maynard Keynes, mungkin kita bahas dulu deh apa itu ekonomi makro. Jadi bre, ekonomi makro adalah studi tentang perilaku ekonomi secara keseluruhan yang melibatkan faktor-faktor besar seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran. Ini adalah pandangan luas yang membantu kita memahami bagaimana keputusan ekonomi individu dan kebijakan pemerintah memengaruhi perekonomian suatu negara atau wilayah. Hal ini mencakup 3 hal nih bre. Yang pertama, kinerja, yaitu bagaimana ekonomi tumbuh dan berkembang diukur dengan PDB atau produk domestik bruto, lalu inflasi dan tingkat pengangguran. Yang kedua, perilaku, bagaimana berbagai pelaku ekonomi seperti konsumen, perusahaan, dan pemerintah berinteraksi dan membuat keputusan. Lalu yang ketiga, proses pengambilan keputusan, yaitu bagaimana kebijakan ekonomi dibuat dan bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Fokus utama ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi, bagaimana meningkatkan PDB dan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, stabilitas ekonomi, meningkatkan inflasi yang rendah dan stabil, serta meminimalkan fluktuasi ekonomi. Yang ketiga, tingkat pengangguran, mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja. Namun, dalam beberapa abad terakhir bre, konsep ekonomi makro telah berevolusi menjadi apa yang kita sebut ekonomi modern saat ini. Ini melibatkan penggunaan teori-teori baru dan teknik analisis yang lebih canggih, serta memperhitungkan aspek-aspek seperti ketidakpastian, keterbatasan informasi, dan interaksi kompleks antara para pelaku ekonomi. Ekonomi makro modern telah berkembang pesat sejak awal abad ke-20. Beberapa perkembangan penting bre, diantaranya teori Keynesian, yaitu menekankan peran pemerintah dalam menstabilkan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Lalu monetarisme, menekankan peran uang dan kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, ekonomi baru klasik, menggabungkan elemen teori Keynesian dan monetarisme dengan fokus pada ekspektasi dan peran pasar dalam ekonomi. Beberapa topik utama bre dalam ekonomi makro modern, diantaranya kebijakan fiskal, yaitu bagaimana pemerintah menggunakan pengeluaran dan pajak untuk mempengaruhi ekonomi. Kebijakan moneter, yaitu bagaimana bank sentral mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga. Yang ketiga, perdagangan internasional, yaitu bagaimana perdagangan antar negara memengaruhi ekonomi domestik suatu negara. Jadi bre, ekonomi makro modern memahami bahwa perekonomian adalah jaringan yang kompleks dan perubahan kecil di satu area dapat memiliki dampak besar secara keseluruhan bre. Dengan menggunakan data empiris yang lebih maju, ekonomi makro modern membantu kita membuat keputusan lebih baik dalam kebijakan ekonomi dan meramalkan perilaku perekonomian di masa depan. Ini penting bre dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks di era globalisasi ini. Dengan demikian, baik ekonomi makro maupun ekonomi makro modern memberikan wawasan penting tentang cara kerja perekonomian. Dengan pendekatan yang semakin canggih, kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat bre. Notes ya bre,
Ekonomi makro adalah ilmu yang kompleks dan dinamis. Ada banyak teori dan model yang berbeda untuk menjelaskan bagaimana ekonomi bekerja, bre. Dan penting untuk mempelajari berbagai perspektif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tentang ekonomi makro, bre. Jadi bisa aja nih, bre, referensi kita dan pemahaman kita berbeda nih. Jadi kalau teman-teman ngerasa ada yang salah atau ada yang tidak sesuai, tolong share di kolom komentar ya, bre. Biar pemahaman kita sama-sama lebih luas lagi, bre. Oke, kita lanjut lagi ya, bre. Jadi John Maynard Keynes adalah seorang ekonom Inggris yang terkenal karena kontribusinya dalam mengembangkan teori ekonomi makro modern, terutama melalui bukunya yang terkenal The General Theory of Employment, Interest and Money yang diterbitkan pada tahun 1936, yang masih dianggap relevan hingga saat ini, dikenal dengan istilah Keynesianisme, bre. Keynes mengembangkan teorinya sebagai tanggapan terhadap Great Depression atau depresi besar pada periode 1930-an, salah satu krisis ekonomi terberat yang pernah dialami Amerika, di mana ekonomi global mengalami penurunan drastis yang disebabkan oleh kurangnya permintaan efektif, bre. Seperti yang kita tahu, pandangan ekonomi klasik atau pasar bebas itu adalah posisi di mana pasar atau tingkat permintaan dan penawaran ini akan secara otomatis mencapai keseimbangan penuh secara mandiri. Nah, bre, konsep inilah yang ditentang oleh Keynes. Ia berpendapat bahwa dalam keadaan tertentu, pasar mungkin terjebak dalam depresi atau pengangguran yang tinggi, dan intervensi pemerintah diperlukan untuk memperbaiki kondisi ini. Keynesianisme menekankan pentingnya kebijakan fiskal dan moneter untuk merangsang permintaan agregat dalam perekonomian, bre. Keynes berargumen bahwa dalam kondisi pengangguran yang tinggi, pemerintah harus meningkatkan pengeluaran publik melalui program infrastruktur atau proyek-proyek pekerjaan untuk meningkatkan tingkat aktivitas ekonomi. Selain itu, Keynes juga mendukung penggunaan kebijakan moneter seperti penurunan suku bunga oleh bank sentral untuk mendorong investasi swasta dan konsumsi masyarakat. Teori Keynesian memiliki dampak yang signifikan pada kebijakan ekonomi di banyak negara, bre. Selama periode pasca depresi hebat dan Perang Dunia Kedua, banyak negara menerapkan kebijakan Keynesian untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Namun, selama tahun 1970-an, teori Keynesian menghadapi kritik karena kesulitan mengatasi stagflasi yang terjadi, yang mengarah pada munculnya ekonomi makro baru seperti monetarisme dan neoklasik. Teori Keynesian masih relevan di era modern, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi, bre. Namun, penerapannya perlu dikombinasikan dengan kebijakan lain untuk menghindari efek samping yang negatif, bre. Contoh penerapan teori Keynesian modern kita lihat pada tahun 2008, paket stimulus digunakan untuk mengatasi krisis keuangan global pada masa itu. Lalu kebijakan moneter dikoordinasikan dengan kebijakan fiskal untuk meningkatkan efektivitas. Jadi seperti itu, bre. Keynesianisme telah berperan penting dalam membentuk pandangan ekonomi modern dan terus memberikan kontribusi pada pembentukan kebijakan ekonomi di banyak negara di seluruh dunia, bre. Oh ya, bre, kalau ada yang salah dengan yang saya sampaikan sebelumnya, tolong silahkan komen dan koreksi ya, bre, biar pemahaman saya lebih baik lagi. Dan thank you, bre, masih stay sampai akhir. Di part selanjutnya saya bakal pelajarin lagi dan kita bakal sharing lagi soal apa itu kurva Phillips yang membandingkan antara perbandingan pengangguran dan tingkat inflasi. Sampai jumpa di part selanjutnya, bre. See you.